semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Dan hari ini kita mau ngopi-ngopi, kita mau nongkrong-nongkrong, kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng. Saya Norman Ismail nih, mau nemenin Chef Degan sama Chef Aiko nih. Jadi kita mau ngopi-ngopi. Pokoknya banyak hal menarik yang Mau kita obrolin kita ya. obrolin. Penasaran? Kalian mau ngopi? Mau ikutan nggak ngopi? Ikut kita. Ikut nggak? Yuk, 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 yuk. ayo. Yeay. Asik. Yo, kita sudah sampai di sini. Sudah Kita tinggal sampai. pesen minuman. Yang lain pakai bantalan, kalau aku pengen duduknya kayak gini boleh ya, biar kayak putri-putri keraton gitu. Udah, kita mau pesan minum nggak? Mau? Sen. Ya kita pesan minum ya. Pesen- Mau pesan apa? Air mineral dulu deh, pemanasan. 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 Ice Kalau tea. ice tea, Ice tea. aku tetap pecinta kopi Piccolo. Piccolo. Oke. Unik ya? Unik banget dan sesuai dengan nama kafenya, Unfinished. Ini Ya. ya memang Unfinished bentuknya seperti ini gitu. Unfinished is a new finish. Iya benar. Bener. Unfinished is a new finish. Is a new gitu. finish. Iya. Walaupun belum finish tapi udah finish. Tapi gitu. udah finish. Keren. Yang namanya konsep kan bebas-bebas Ada aja tulisannya konsep tuh. kayak gimana. Nah, Unfinished feeling. sama yang di depan itu, you and I will always be unfinished business. Unfinished. Wah Iya. ini kayaknya sedikit di sini gitu. Iya. Iya. Ini punya siapa sih? Chef Mario. Mario. Mario Tahu Mario? Lawata? Tahu lah, tahu. Itu Tahu. sama nama saya. Circle-nya sama. Satu circle di. Basket. Oke. Apa kabar? Chef, waduh ini chef Kabar, semua ya, kabar. panggilnya chef semua dong ya. Halo, apa kabar? Kamu sehat-sehat? Aduh, gila udah Udah lama nggak ketemu. Wih, gila, Iya. seneng banget nih tempat gue didatengin Nah. para chef hebat ini. Ini Wah, kita thank you. baru ngomongin unfinished is actually finished gitu loh. Iya. Kok bisa konsepnya begini gimana Mario? Jadi sebenarnya namanya ini terakhir datangnya chef. Ya. Kan aku sering traveling ya, sering jalan-jalan. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau diceritain ke belakang gini mimpi udah 10 tahun lebih lah. Pengen punya. Pengen Ya, punya. tadinya tuh restoran, pengennya. Oke. Ya. Tadinya. Ya. Cuman belum begitu cek restoran tuh perlunya apa aja bla bla bla. Gila ternyata Banyak Mahal ya. ya? Banyak. Banyak. agak berat gitu kayaknya, wah nggak mampu lah gitu, belum mampu. Akhirnya seneng kopi kan. Ya. Kayaknya kalau coffee shop lebih masuk nih, Ya. budget masih ada untuk modal. Ya. Kenapa konsepnya Unfinished ini adalah satu tempatnya, karena lokasi depannya kan taman. Ya. Ya kan, kayak Ya. tadi Ya. gue lihat tuh taman Ya. kan langsung. Jadi wah kayaknya di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, tempat yang ada tamannya tuh udah jarang ya. Jarang banget. betul. Jarang banget. Udah gitu kan gue tuh senangnya outdoor. Oke. Maksudnya senangnya tuh Iya, apa iya. outdoor lah pokoknya, lebih senang gitu. Kayaknya harus dibuka aja nih tempatnya kayak open air aja gitu. Jadi dibuka agak semi outdoor, pengennya nggak ada AC, kipas-kipas aja, adem, karena pas lihat juga tamannya juga adem, udaranya Ini juga adem adem. kok, Iya adem. makanya nih. Jadi ini tadinya tuh sebenarnya ini tembok jadi semua. Ini rumah jadi. Oh, itu sudah jadi. Ini tadi? jadi malahan, ini dihancurin. Jadi bukannya udah begini. Kebalik. Malah kebalik. Kebalik ya, Jadi kita kebalik. hancurin. Kayaknya pas terakhir tadinya mau kan aku suka nomor 13. Tadinya pengen Coffee 13 apa kan gitu-gitu lah pokoknya apa Ya, kopi ya, apa ya. kopi. Ya. Terus tiba-tiba tapi ini nama gedungnya begini, tiba-tiba bangunannya unfinished. Terus Oscar bilang kenapa nggak unfinished coffee aja gitu. Lucu juga ya, Ya, bangunannya benar. kan unfinished gitu. Cek nama, oh iya belum ada juga nih unfinished Ya. coffee. Akhirnya gitu lah chef. Jadi sebenarnya banyak ininya kalau dipikir ya. Satu, semua kebalik. Sebetulnya biasanya dari unfinished ke finish. Ini Yes. kebalik, udah finish menjadi Malah unfinished jadi gitu. unfinished, Kemudian gitu. unfinished coffee ya. Iya. Ya gitu kan orang juga nanya, unfinished coffee itu apa gitu. Belum dikasih gula, belum dikasih susu, belum dikasih apa gitu. Iya. Jadi message-nya banyak sebetulnya Banyak di situ message-nya juga dan ya. dan Dan langsung ternyata unfinished. tempatnya yang unfinished. Unfinished, Iya. tapi juga akhirnya begitu udah gini kan harus punya dong signature-nya. Ya. Dan kita ada unfinished coffee di sini. Ya. Jadi signature-nya masih ada ampas-ampas kopinya. jadi kayak kopi tubruk ya? Nah, kayak kopi tubruk.
gitu. oke. Kita bikinnya namanya unfinished coffee gitu. Oke, final. This is unfinished. We do unfinished coffee. Setupnya begini. Berapa lama? Sampai situ mungkin 3 sampai 6 bulanan deh, Chef. Aku tuh orangnya sangat pengen tuh sesuatu yang beda. Karena satu ini udah tempat sendiri, terus kayak udah cita-cita lama, pengen do something yang different. Orang Sambil minum akan ya, datang ya sekarang coba. Jadi sekarang pas orang datang juga kayak nggak beda atau malahan bagusan di sini kalau mau begini. Nah, Iya, kan betul. jadi lebih kayak beban Ada gitu. comparison gitu ya. Ada comparison. Nah, kalau ini kan mau di-compare di mana? Paling dekat adalah banyak kan kayak gini adalah di Bali sama Bali Jogja. betul. Iya kan, Bali Bali banyak. sama Jogja, teman kan jauh dari. Ini kan kayak kursi di kursi. yang saya dulu. Kursi ini. Yang saya Iya, tuh kursinya benar. kayak Jadi gini kayak dulu. pengennya Kayak tuh gitu. everything konsepnya tuh harus sama lah. Jadi nggak Betul. mau juga ini jadi tiba-tiba modern. Iya. Terus kata-kata itu ya itu memang dari Dari dalam hati. hati ya. Sesuai. Cuman jadi bagus kan orang dia. Iya, benar. Kalau Iya, banyak iya, orang iya. kesini wah langsung foto-foto karena langsung nah tuh tag dia tuh siapa dia tuh you and I will always be unfinished business. Fotonya deh sama tuh. mantan gitu lah. Banyak kan yang Itu dia bilang terpendam. Iya, benar. Cuman satu bagian yang finish, yang bener-bener semua rapi finish. Itu adalah kamar mandi cewek. Dan ceweknya doang. Hanya Oh. cewek. Karena Karena pengalaman pribadi tuh kalau ke tempat-tempat tuh toilet itu penting. Betul. Apalagi buat nongkrong. Betul. Nah, apalagi perempuan. Toilet perempuan itu harus bersih banget. Kayak, yuk udah aku pengen ke toilet, ya udah kamar mandi aja. Jangan di sini deh. Kotor nggak enak. Feel. iya kan itu jadi- pengalaman aku juga Iya ya kan, tadinya kita mau nongkrong lama pas lagi mau ke toilet kotor udah kita pindah. Pindah yuk males. Nah itu jadi akhirnya aku bikin kamar mandi perempuan harus rapi, bersih, bagus pokoknya. Nah, kalau Mario kan bukan dari bidang kuliner, bukan dari bidang istilahnya dari bidang F&B. betul. Kita memang dari bidang Yes. F&B Jelas, gitu ya, ya nggak? betul. Tapi kan what does it take someone yang bukan dari bidang F&B tiba-tiba gua mau bikin kafe deh. Karena kalau dari pengetahuan kita it's a Ngurus tough F&B itu, business. It's a waduh. tough Yes. business gitu. Kok mau ke situ gitu loh. Oke, ini awalnya banget adalah tahun 2002 apa 2003 gitu Chef. Ya. Itu karena saya kerja sekolah di Australia Ya, di ya. Melbourne. Ya. Terus kan mau nggak mau di sana hidup harus cari kerja. Ya. Cari kerja. Mandiri lah. Mandiri Ya. lah gitu. Cari-cari kerja sama teman-teman. Iya. Tolong dong gue mau kerja nih. Oh iya ntar gue cariin. Dapet lah, nih gue ada. Jadi temen saya itu punya pacarnya itu chef di restoran. Oke. Itu restoran keluarganya Oke. pacarnya. Oke. Dia bilang, nah kita lagi butuh nih chef assistant. Oke. Lu mau nggak? Gitu. Terus, ya udah nggak apa, tapi gue nggak ada pengalaman loh. Ya. Jadi kitchen hand lah. Ya. kitchen hand. Jadi semua diajarin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting lu mau ya, bisa ya bisa. Datang harus 1 jam sebelum buka. Ya. Preparing semua, cari motong nggak ini apa, siapin semuanya, bla 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 segala macam detail-detail itu. Tapi karena satu butuh uang, kedua saya suka new things gitu. Saya suka mempelajari hal yang baru. Hal yang baru. Hal yang baru. Akhirnya malah seneng. Dan itu kan ada vibe, ada adrenalin. Nah, Iya, itu kan ada olahraga adrenalin. banget. kan, Wah, sebenarnya. banget chef. Ternyata akhirnya baru tahu tuh setelah berapa tahun kerjaan nomor 1 stres di dunia adalah Di chef. dapur. Yes. Nomor 1 di dunia. That's Saya right. baru Gini tahu loh, itu. tahun 96 aku pernah baca, jadi yang paling berat stresnya itu adalah tentara di dalam keadaan perang. Oke. Oh iya. Itu yang paling berat, itu Dalam nomor perang, 1. iya, pasti. Kedua, dokter di ICU, stroke. Kalau Oh, dia iya. harus Oh, ada emergency. nyawa yang Ada harus yang diselamatkan diselamatkan. gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga chef. Yang ketiga chef. Iya. Terus di penjelasannya dulu waktu itu gini, bayangin kamu harus ngeluarin makanan dalam bucket 300 packs Nah, di dalam waktu yang padat, padat. kemudian ada kesalahan. betul. Pas lagi tahu sendiri stresnya kayak apa gitu. Kayak gitu ya. Iya. Ada lagi yang bikin stres. Udah beres-beres mau closing, tiba-tiba di POS. Ada Jeng orderan lagi. jeng. Itu Nah. menyeramkan. Itu persis pengalaman yang baru mau gue ceritain. Jadi Gimana? pernah nih chef. Pernah, Nah, gimana? kita kan Baru tutup. mau nafas. Tutup jam 11. Udah tutup, udah ke ini, udah bersih-bersih Mario, oke, everything oke, ya oke. Udah ya oke ya, udah close the door, ini apa tutup semuanya, ini oke, udah tak. Ini yang datang bukan tamu, temen bapaknya, temen bisnis. Nah, kan? Jadi yang di depan itu yang dikasih tuh bapaknya kan, Iya kan? yang di belakang anaknya yang cowok yang chef. Oh please make a pasta and a pizza gini. It's just my college. This is important. Dad, why? No please. Oke. Tutup pintu. Pas itu dia cuma oke. Begitu tutup pintu bapaknya keluar. Wah itu semua kata-kata mau bahasa Inggris dia orang apa ya? Dia orang Greek.
orang Greek bahasa itu semua keluar semua yang kasar-kasar. Mario, aduh itu rasanya. Dan Nyobain pizza maksudnya, wah, this is wild. rasanya udah nggak tahu itu apa pasta segala macam. Terus di sela-sela saya break kalau kerja, itu selalu chefnya bilang, baik banget dia. What do you want? Gitu. Saya udah give me ya apa nggak, whatever yang enak aja. Oke, dia masakin. Pas saya makan enak banget ya. Wah, itu creamy pasta apa seafood itu selalu gitu kan. Nah, langsung chef please, gue cuman pengen tahu ajarin gue ini masakin. Gimana caranya? Oh easy dia, ya for you easy gitu. Langsung dia kasih this, dia kasih lihat, ajarin diem. Zaman dulu nggak ada handphone rekam kan, jadi akhirnya itu inget. Oke, besoknya gini, chef gimana ulang lagi? Oke gini, udah. Pulang dong ke apartemen dan dulu roommate orang Turki, jadi bukan orang Indonesia. Oke. Terus belanja lah ke supermarket. Ingat apa aja, oh ini beli. Terus bilang ke teman, I cook for you tonight. Yeah, gitu. Don't worry, kan dia tahu aku kerja di ini. I'm gonna try to cook for you. Oke, sure. Masak lah saya coba. Tapi memang itu ya, kepuasan seorang chef itu, ya bukan saya bukan chef ya. Tapi kepuasan begitu orang makan, ngeliat mukanya, ngeliat wow, this is so good. Wah, itu priceless banget. Since then, langsung saya suka masak. Sometimes people go into the industry for the wrong reason, but they stay for the right reason. Ya inilah, terus saya dulu gitu. Kenapa saya? Karena kan bisnis ini kan berat banget kan. Berat banget bisnis. Kayak simple things kayak tadi, aku bilang, wah ini piccolonya enak, oh berarti, wah thank you gitu, it's good. Karena bikin kopi juga nggak segampang itu gitu, memilih bijinya, racikannya, robusta arabikanya, semuanya. Sebenarnya kalau kepahitan itu ada banyak hal sih. Jadi misalnya dia panennya kapan, dia ngerusnya berapa lama, kelewat berapa menit, atau dia panennya waktu di musim hujan kah, atau di musim kemarau, itu bisa mempengaruhi. Ini kan produknya lo ngomong. Tapi kadang-kadang selera masing-masing selera masing-masing juga beda. Jadi sebenarnya udah standarnya benar. Iya. Tapi orang merasa lupa ikut gue. Nah, iya. Bilangnya kepahitan. Itu saya, Nah, itu yang harus Iya, memang. Nah, itu pengalaman begitu udah buka baru tuh tahu. Tapi ya itu chef, tapi awalnya ya ini tadi pengen restoran. Tapi restoran tuh sempat beberapa kali bukan karena hanya modal sendiri, karena waktu itu ada investor tapi ya susah ya emang kerja sama orang di tengah jalan udah kepala banyak susah. Betul, udah 50% nggak jadi. Investor tiba-tiba hilang. Masih banyak belajar banget. Ini kan masih baby, belum 2 tahun, baru mau 2 tahun. Jadi masih banyak belajar lah. Yang bilang saya mau tanya suka dukanya apa gitu. Ada nggak yang kalian selalu ingat gitu? Situasi mungkin. Ada nggak? Ada. Apa jadi waktu itu aku ada orderan sekitar 100 kilo rendang. Dan hari itu juga 3 karyawanku resign yang biasa ngaduk. Kenapa? Karena mereka kakak beradik dan ada yang sakit. Jadi mereka harus pergi semua. Dan yang ngaduk siapa? Ai dan suami. Jadi ya itulah. Di situ setelah aku ngaduk, aku harus rest karena kalau bikin rendang itu nggak bisa terus-terusan karena hancur. Dia rest dulu, baru nanti kita panasin lagi. Jadi 2 kali. Pas rest itu, muka aku masih merah ngaduk. Aku harus syuting. Pulang syuting, belum ganti baju hapus makeup, cuman cepolin rambut aja, pakai tutup kepala, aduk lagi. Karena jam 5 pagi harus sudah ada di customer. Kalau saya sebenarnya banyak ya dukanya itu, mulai dari jumping shift, terus disuruh terusan, dan saya tuh orangnya nggak pernah, wah nggak bisa sih, saya nggak bisa. Saya tuh orangnya yes. Jadi kerja, masuk siang, pulang pagi. Profesi ini tuh bisa, selain bisa membuat orang tiba-tiba nggak kenal, lu bisa marah-marah karena kesalahan yang kita buat. Kita ambil sisi positifnya, oh ya gue salah, berarti gue harus memperbaiki. Ada juga sisi baiknya. Sisi baiknya itu orang bisa senang juga dengan kita. Akhirnya ada yang pengen kenal apa gimana. Cuman gara-gara kita bikin satu masakan. Dan juga karena profesi ini, kita bisa ketemu orang-orang yang kita nggak nyangka dulunya, gue bisa masakin beliau, bisa masakin beliau. Itu. Dan juga itu yang membawa saya keliling ke Indonesia, ke pelosok-pelosok, dan tahu culture memasak di satu daerah.
Dan ya tadi seperti bilang banyak budaya yang menyatu Menyatu. di dalam Ya. makanan. Di dalam makanan. Mulainya tuh dari gini, saya pengalaman dulu waktu di Paris yang masak untuk event dulu, kita masuk ke hotel itu, ya karena kita tamu ya, kita yang masak di hotel itu ya kita yang pendatangnya gitu loh. Terus kita masak, tim di hotelnya aja nggak kenal kita, masih lihat kita dari samping gitu, bisa apa sih mereka gitu. Ya udah kita masak gitu loh. Kemudian lama-lama kita jadi dekat sama orang gitu karena apa? Karena kita share makanan. Pas mereka jincip, wah enak gitu. Akhirnya mereka merasa dihargai. Oh, kok dikasih gitu loh. Akhirnya kebalik, dia masak sesuatu kita dikasih cincin. Betul. Dan kalau kita sebagai benar orang chef yang suka masak, kalau kita bangga dengan makanan kita ingin orang lain nyicip kan. Itu nyoba ya, gitu. itu kan itu pasti, itu biasanya pasti. gitu. Cerita sebentar Mario, suka dukanya kalau di sini apa? Sukanya sih waktu itu ya, waktu ya orang datang ngeliat tempatnya suka, ngeliat konsepnya, terus akhirnya cobain kopinya enak, makanan enak, dan saya benar-benar itu wah di luar beyond expectation banget. Waktu 3 bulan pertama jauh banget, jadi kayak, dan itu lagi kan kita perlu marketing, saya udah nggak sempat ngurusin karena kan semuanya sendiri ya. Iya. Jadi nggak sempat ngurusin social media, Iya. saya cuma Iya, punya iya. Instagram tapi udah cuma buka aja Instagramnya, saya tag sendiri di foto-foto sendiri aja di Instagram saya. Tapi itu orang Penting kan yang datang, itu penting banget. Nah, sampai waktu itu konsultan kopi saya itu ada satu orang datang, dia lari ngumpet ke belakang. Nggak taunya itu katanya Instagram kopi yang sangat terkenal. Sangat nggak tahu, entah tahu dari mana ada tempat ini buka, karena itu baru seminggu atau 2 minggu buka aja. Itu akhirnya jadi dia datang lari ke belakang, terus loh kenapa? Wah itu ngeri banget. Wah ini mau dicobain kopi kita, nggak tahu enak nggak? Ya samperin dong gitu, karena kan harusnya kan malah tanya gitu kalau kurangnya di mana. Waduh saya takut mas. Gimana sih? Dan itu kan, dan dia datang, dia langsung foto-foto, dia Post. tulis, Ya. dia post dan dia tulis komennya, kopinya sangat oke, gini-gini, dia kalau nggak salah bikin 8 dari 10 apa-apa. Iya. Setelah itu katanya rame banget, Iya. rame banget yang datang, terus akhirnya Instagram yang lain yang emang orang kopi datang dengan sendirinya, mereka posting. Iya. Nah itulah yang sukanya, jadi Itu kayak sukanya, betul. itu benar-benar thank you banget, karena tanpa saya Iya. dan Bener-bener bahagia dong. punya tim marketing, iya itu Iya. bahagianya di situ. Cuman Bahagia ya banget. sedihnya kalau waktu karena rame nggak sanggup, orang akhirnya datang kita harus menolak, itu Iya. lumayan sedih. Jadi ngeliat kalau saya datang tuh saya ditolak gitu sebagai customer karena penuh, kan kesel, Iya. antara kesel atau Ada, pasti bete gitu lah. Nah jadi kalau menolak itu saya ngerti itu rasanya. Tapi itu bagus loh, Mar. Maksudnya tuh gini, dia pergi, dia lihat restoran atau kafenya dalam keadaan yang ramai. Iya. Itu dia bisa mengerti. Gua nggak dapet tempat. Dan dia bakal gimana? balik Ya lagi. udah, Iya, gua pergi. Tapi gua tetap pengen nyoba. Daripada dia datang ke sini tempatnya sepi, ditolak. Iya benar. Ditolak gitu. Iya. Ini juga Mana ada sih itu? tuh, iya Kan? memang gitu. Jadi saya memang selalu mata customer. Betul. Saya ngeliatnya tuh Benar, dari benar. mata customer. Jadi apapun, jadi kayak ya itu kamar mandi itu kan dipikirin kan karena customer. Aku penasaran nanti nih guys. Kalau aku belum ke belakang sama sekali. Iya. Nanti ya aku ke belakang ya. Aku lihat kamar mandi. Nah. Apa perbedaan yang kamar mandi laki-laki? Yes, nanti lihat ya. Dan perempuan benar. Nah, kalau Aiko sampai nggak keluar dari kamar mandi, berarti Tisu. Antara betah atau sakit perut terus minum kopi. Aku udah 2 gelas, Woi. jujur ya, ini piccolonya enak, fruitynya dapat. Waduh, thank you. Pahit nggak over, karena kalau Aduh, untuk pemula amin. nih aman banget. Sip, Excellent. amin. Terima kasih banyak Mario ya, Sama-sama, sudah Bang Chef. apa kita bisa Meluangkan berada di waktu. sini Waduh, ya nggak? saya yang Udah merasa ngobrol-ngobrol. terhormat nih. Iya. Sip, udah coba-cobain minuman. Makanannya belum? Oh iya. Nah. Tapi sebelum itu, Iya. guys, saya Chef Degan, Saya Chef Aiko. Aiko, Saya Norman. dan Mario Lawalata. Sebelum kita nyoba burgernya, we are out. Oke, kita cobain di sebelah sana, Chef. Ayo. Yo. Tempat. Ayo.